Yaudah, eh, terima kasih atas atensi teman-teman rekan-rekan media semua yang udah hujan-hujan malam-malam. Saya ucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Alhamdulillah, semoga di hari yang fitri kemarin, yang beberapa hari sudah kita lewatin, juga membuat kita semua terlahir kembali dengan harapan baru, dengan lembaran baru, dan semua yang membahagiakan. Jadi seperti yang kalian lihat sebelumnya, sebelum lebaran itu, ini pasti mau menanyakan pertemuan kan, ya kan? Iya. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran ya, apa 2 hari ya, saya lupa ya, 2 hari sebelum lebaran kalau nggak salah, tanggal 19 Maret 2026 itu memang ada pertemuan antara Denada dengan anaknya Resa, yang alhamdulillah mereka benar-benar sangat-sangat berbahagia atas pertemuan itu, yang itu memang dikehendaki kedua belah pihak, antara Resa dan ibunya. Itu sesuatu yang selama ini bukan kalian saja yang menunggu, tapi saya pun secara pribadi pun sangat menunggu pertemuan itu, dan saya pun ikut berbahagia atas pertemuan itu. Dan kemudian dari pertemuan itu maka kita banyak bercerita, Denada khususnya sama Resa banyak menceritakan atau bahkan memberikan penjelasan-penjelasan yang memang hubungan ibu dan anak itu terlihat sekali intimate-nya, seperti yang sudah beredar videonya. Mereka berpelukan, sangat haru sekali, sangat berbahagia sekali, dan bahkan Resa juga dia meluahkan rasanya. Begitu juga Dena memandanginya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, sedikit-sedikit meluk, sedikit-sedikit megangin tangannya, dan itu benar-benar momen atau pemandangan yang indah sekali buat saya gitu loh. Dan bahkan orang-orang yang di situ pun, itu ada saya dan juga kakaknya Resa, itu juga ikut hanyut dalam pertemuan itu, yaitu kita ikut nangis karena melihat mereka berdua gitu ya. Ya alhamdulillah. Kemudian dari pertemuan itu saya menginginkan atau menjadi inisiasi pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan antara Om Dino dengan Denada gitu. Jadi bukan hanya saya aja ya, tapi saya ada Resa juga, ada Denada, dan ada juga kakaknya Sheila. Jadi kami berempat ini berembuk gitu. Dan pas saat pertemuan itu kan memang Resa, saya minta untuk telepon mamanya, Bu Ratih gitu. Jadi saat itu juga langsung ngobrol sama Dena. Kebetulan saat itu Tante Ratih kan memang kondisinya lagi kurang fit. Dena pun menanyakan kabarnya, "Tante apa kabar?" Tante Ratih menjawab, "Saya lagi sakit, saya lagi nggak enak badan." "Oh iya, Tante yang sehat ya. Tante nanti kalau Tante sudah agak enakan, udah agak fit, ketemu sama Dena ya, kita ketemu ya," gitu. Jadi emang bener-bener Dena pun juga membuka hatinya, melapangkan hatinya, begitu juga Resa, begitu juga dengan Tante Ratih yang dengan yang ya sebagai orang tua ya gitu ya, pasti kan pengennya diperhatikan gitu. Itu sih. Jadi pertemuan selanjutnya tepat di hari lebaran pertama, itu tanggal 20 kita lebaran itu kemarin 21. Ini kenapa saya tertunda memberitahukannya, karena kita udah sibuk dengan lebaran kan, mudik gitu, pulang kampung. Jadi emang bener-bener haru biru juga seperti yang kalian lihat ada di sosial media saya. Saya menginginkan mengabarkan kepada semua, kepada teman-teman yang selama ini
penuh dengan atensinya, penuh dengan harapannya untuk bisa kedua belah pihak ini saling bertemu dan saling berdamai gitu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan indah, baik dan sangat membahagiakan. Saat itu juga haru biru juga, benar-benar yang Resa itu, posisi Resa tuh benar-benar melihat Tante Rate dan juga ibunya Denada itu saling berpelukan sambil menangis. Kemudian Resa juga melukin bareng gitu, jadi mereka berpelukan bertiga. Itu kita semua itu di situ benar-benar terdiam gitu. Kita hanya membiarkan mereka hanyut dengan rasanya mereka masing-masing ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, tapi yang saya lihat adalah mereka benar-benar sangat kental sekali ya. Namanya juga sedarah ya, darah daging kan ya. Itu juga dengan Om Dino gitu, yang merangkul Dena juga, yang memeluk Dena juga. Ya itu pertemuan ya adalah hadiah. Saya bilang itu hadiah dari Allah untuk Dena, Resa, Om Dino dan juga Tante Rate. Mbak, gitu. Menurut kuasa hukumnya Resa katanya akan mencabut gugatan tentang penelantaran anak nih setelah pertemuan itu. Seperti apa? Kuasa hukumnya Resa? Ada rencana tapi belum diomongin secara tegas sih dari Resanya sendiri. Akan mencabut tapi gugatan penelantaran anak setelah pertemuan ini. Oke, untuk perihal hukum ya, saya di sini tidak bisa banyak berkomentar banyak, tapi yang jelas dari pertemuan itu Resa, Denada dan juga Om Dino dan tentunya juga Tante Rate sepakat untuk mencabut gugatannya dan memilih berdamai, kemudian memberikan membicarakan untuk perihal yang lebih intimate lagi, yaitu kita biarkanlah mereka punya ruang tersendiri gitu sih. Kalau boleh tahu pertemuannya di mana, Mbak? Ada di satu buah restoran di Jakarta Selatan gitu. Keluarga juga ada. Keluarga yang hadir di situ adalah Tante Rate, Om Dino, Resa, kakaknya Resa, terus ada satu lagi anaknya Om Dino. Jadi Om Dino dengan menantunya yang suaminya Sheila gitu ya, terus adiknya Sheila, terus Resa, Om Dino, Tante Rate, sama cucunya Om Dino kayaknya, anaknya Sheila. Yaitu kalau dari Dena cuma saya dengan Dena aja. Dan itu sangat-sangat menarik karena Dena tuh benar-benar effort gitu, mengikhtiarkan untuk bisa bertemu, karena Dena saat itu waktu saya telepon, begitu Resa mengabarkan ke saya gitu, ke kita, Dena tuh berada di dalam pesawat gitu. Jadi saya minta, karena kan mereka mau pulang ke Banyuwangi, karena saya pikir gak usah berlarut-larut lagi permasalahan ini kan, karena kita fokus ke depan. Apalagi Resa dan Dena juga udah ya seperti yang kalian lihat, sangat-sangat, khususnya Resa juga udah saya pengen semuanya baik-baik aja, saya pengen semuanya clear gitu. Dan alhamdulillah gitu. Nah, Dena akhirnya memutuskan untuk turun dari pesawat malam itu juga. Saya bilang ya sebaiknya memang harus turun karena pertemuannya besok gitu. Jadi setelah pertemuan Dena langsung balik lagi ke Singapura untuk menemuin Aisyah di hari Lebaran itu gitu sih. Mbak, kenapa kemarin pada saat pertemuan itu tidak didampingi oleh kuasa hukum, malah didampingi oleh psikolog nih? Pertemuan yang mana nih? Pertemuan pertama ibu dan anak. Ya sengaja, karena kita memang itu kan atas permintaan Resa juga. Resa meminta untuk tidak ada media maupun pengacara karena dia hanya ingin intimate dengan ibunya. Dan kenapa memilih psikolog? Jadi biar mereka ya gimana ya, selama itu pastilah ada rasa gimana ya, dengan segala rasa yang kecambuk di hati mereka, di pikiran mereka kan. Jadi pasti membutuhkan untuk biar mengalir dengan baik gitu. Dan yang kedua, kenapa tidak memakai pengacara juga, karena kan di isi kesepakatannya ingin berdamai ya dan mencabut gugatan. Ya. Jadi kenapa tidak ada pengacara juga gitu untuk diikutsertakan? Ya seperti yang aku bilang, bahkan pertemuan kedua kan,
pertemuan dengan siapa, dengan Om Dino dan Tante Ratih, memang kita sepakatnya tidak melibatkan pengacara maupun media, dan bahkan juga Resa menegaskan kan gitu, kalau boleh, kalau bisa ya jangan, ya ini khusus keluarga aja lah gitu, intimate lah mereka gitu, karena ya seperti yang kalian lihat, biar apa ya, ini kan masalah keluarga ya gitu, jadi biarkan ini, berikan mereka ruang lah untuk itu gitu. Apa benar kuasa hukum Denanda mengundurkan diri, Mbak? Yang Mbak tahu seperti apa? Benar nggak sih? Sampai detik ini saya nggak tahu sih kalau masalah perihal mengundurkan diri atau enggak, saya nggak tahu karena saya belum ada komunikasi juga sama sekali. Kalau terkait gugatan laporannya akan dicabut itu kapan ya rencananya dari Reza sendiri? Ya secepatnya, kalau saya sih mendorong secepatnya, biar nggak ada apa hal-hal yang ibaratnya saya bilang ini masuk angin ya, karena ini yang isinya tuh kan sebenarnya perihal yang dikomunikasikan dengan baik aja sebenarnya gini loh, permasalahan ini gitu. Nah, namun biar apa ya, berjalan dengan sesuai harapan kita, dengan keinginan Resa, keinginan Dena, keinginan semua, keinginan keluarga, biar berdamai dengan santai, dengan bahagia, maka ya namanya sedarah ya nggak sih gitu loh. Terkait mobil yang digadaikan oleh Resa, katanya mau dibayarkan oleh Denada, seperti apa? Nih perihal itu ya, seperti ini saya tegasin sekali lagi, itu adalah urusan yang di belakang ya, jadi kita hanya fokus ke depan, kita nggak mau lagi ngebahas-bahas yang perihal yang di belakang, biarkan itu jadi ruang buat mereka gitu loh, buat Dena dan Resa ya. Pasti ibaratnya saya meminta juga kepada semua pihak, mau media, mau netizen maupun para pendamping atau orang terdekat mereka gitu ya, atau terdekat orang kita juga, please dengan sangat biarkan ini berjalan dengan menuju satu keindahan, menuju kebaikan gitu loh. Jadi kita nggak bahas yang fokus ke depan, bukan urusan ke belakang lagi. Kalau kita nggak bahas belakang lagi, pasti akan susah lagi ya gitu loh. Jadi nggak akan ada habisnya. Jadi Resa dan Denada, Tante Ratih, Om Dino, biarkan mereka fokus jalan menuju masa depan, merangkul satu sama lain, saling merangkul gitu ya. Saya meminta dengan sangat kepada semua pihak, baik itu para cintanya siapa, fansnya Dena, fansnya apa namanya Resa gitu, dan juga yang lain-lain, dukunglah itu. Dukunglah persatuan. Pertemuan kedua itu tanggal berapa, Kak? Kenapa? Pertemuan kedua tanggal berapa? Ya lebaran hari pertama. Nah, itu Lebaran Kak, hari maaf, terkait rumah yang dikasih itu Iya. ke Reza atas nama Emilia Kantos itu Ini gimana? balik lagi saya bilang, untuk perihal itu biarkan itu menjadi privasi mereka, kedua belah pihak, baik itu Dena, baik itu Resa maupun pihak Om Ratih dan Tante Dino, Om Dino, Tante Ratih dan Om Dino. Jadi kita biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya secara layaknya keluarga gitu. Karena semua keluarga kan punya cerita, semua keluarga juga punya permasalahan ya. Jadi ya udahlah gitu. Yang paling penting kita fokus ke depan aja. Mbak, untuk pertemuan Resa dengan Aisyah mungkin sudah dijadwalkan. Nah, ini kemarin waktu pertemuan yang di mana namanya tuh, di pertemuan kedua, si Dena kan minta, dia bilang ayo dong Resa, sambil meluk Resa kan tuh, cuman saya mute aja tuh suaranya. Dia bilang ayo dong Resa, kita ke Singapura ketemu sama Aisyah, nggak apa-apa, mau hari lebaran ketiga, keempat, boleh gitu, ayo gitu, biar bertemu kan Reza. Dena juga sama Marateh gitu, boleh nggak ini si Resa saya bawa ke sana gitu, mau diajak ke Singapura. Ya ketawa-ketawa aja semuanya sih gitu.
Jadi belum ada respon dari Resa untuk mengiyakan ke Singapura atau seperti apa? Kalau Resa tentu sangat ingin gitu. Resa pastinya pasti ya, karena Resa juga kan punya ada agenda juga. Jadi yang mungkin nanti setelah agendanya dia udah selesai gitu, dia punya agenda, ada sesuatu yang dia kerjakan juga di Banyuwangi kan gitu. Jadi jadwalnya belum nemu lah istilahnya ya, belum dapat jadwal yang pas lah. Ya gitu. kita doakan aja bisa segera mungkin, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini gitu. Pasti akan dikabarkan semuanya juga. Itu kan kebaikan, itu kan berita indah, berita menyenangkan. Untuk tinggal sendiri gimana mungkin? Kenapa? Tinggalnya nanti si Resa akan tinggal bareng di Jakarta bareng sama Denada atau nanti Ya, gimana? kalau Dena sudah menawarkan, bahkan mengajak Resa, kebetulan rumah saya kan tetangga sama Dena ya gitu. Jadi Dena bilang, Resa tinggal di rumah aja gitu kan. Resa kan selama ini ngekos ya di Jakarta, ya udah tinggal di rumah aja. Ya senyamannya Resa gimana? Resa datang dulu deh, lihat dulu gitu. Karena Tante Emil kan kalau datang ke Jakarta kan ke sini, tinggalnya di sini gitu. Ya Resa juga dia Bu, nanti Resa pikirin gitu aja sih. Dia jawabnya gitu. Karena mungkin after kemarin setelah dua kali pertemuan, seperti apa mungkin mental dari Kak Denada sendiri, mungkin lebih Mas go on kah, apa mungkin lebih lega lah istilahnya? Pasti dia akan merasakan lega ya, khususnya perihal sama Resa yang itu kan bukan hal yang mudah yang harus dia lewatin kan gitu. Jadi emang benar-benar itu membuat dia happy banget bisa meluk Resa, bisa berbicara layaknya ibu dan anak. Kita apalagi kan udah panggil ibu, Lanang gitu, Nang, manggil apapun Nang gitu. Pokoknya Dena tuh sekarang dia full support lah ke Resa untuk perihal pekerjaan. Resa mau apa, mau menggapai cita-citanya bagaimana, Resanya full support. Dena full support. Kalau tadi itu ada perjanjian mungkin saat dua kali pertemuan itu. Perjanjian sekarang ya memang kita sedang meramunya ya, dalam artian karena kan ini udah keterlibatan hukum kan gitu. Jadi kita bersama-sama sedang meramunya untuk biar lebih bijaknya, karena kan ini ada melibatkan banyak kepala kan, ada Tante Rate, Resa dan Om Dino gitu, dan Dena dan juga family-nya kan gitu, adiknya dan adik-adiknya yang di luar di Sydney kalau nggak salah itu ya, sedang diramu. Insya Allah ya kita doakan aja. Yang jelas pertemuan itu Om Rate, Om Dino, Tante Rate, Om Dino dan Resa serta Dena itu sepakat untuk berdamai, dan Resa pun sangat ingin mencabut gugatannya. Resa berkali-kali bilang ya biar semuanya baik gitu, semuanya tenang, karena dia bahagia gitu, dia lebih seneng kedamaian kan, lebih apa ya, ya lega lah dia juga gitu, karena ini juga pasti kan bikin dia stress out ya, menghadapi ini semua kan nggak mudah ya gitu sih. Mbak, ini kan masalah pencabutan gugatan otomatis kan menggugurkan tuntutan yang 7 miliar itu ya Mbak ya. Nah setelah itu ada kesepakatan untuk mungkin pembiayaan hidupnya Resa atau mungkin memberi uang apa gitu Mbak, untuk kesepakatan sebagai pengganti itu istilahnya kan, itu kan sudah gugur ya karena dituntut itu ya. Aku untuk menjawab hal kayak gini karena ini sensitif sekali, biar itu jadi apa ya, privacy mereka lah gitu, biar itu jadi privacy mereka, karena aku tidak mau memperkeruh segala macam, karena ini apa ya, udah semua udah membuka hatinya, melapangkan hatinya untuk saling memaafkan, saling legowo, untuk menyatukan ini juga bukan hal yang mudah buat aku, Resa dan Sheila dan juga Dena kan gitu loh. Jadi kita please lah, aku juga minta pada teman-teman media kalau bisa
ya sebaiknya gitu, mendukung apa perdamaian antara dua belah pihak, karena itu sangat penting sekali itu, karena ini kan gimana pun juga ini sebuah keluarga besar kan, berbahaya juga kalau kita apa ya menjadikan ini jadi satu hal yang ya takutnya nanti salah-salah kaprah apalagi gitu. Jadi ya minta tolong juga untuk semua ya, Terkait media katanya juga ada ya. mungkin mobil yang mungkin digadaikan sama Reza katanya mau dibayar sama Kak Denada. Tadi sudah Makanya dijawab, telat gua Mas Fajar. Sorry. Maaf Kak. tadi udah dijawab tadi. Jadi kita hanya mau fokus ke depan. Jadi untuk perihal yang di belakang kita udah nggak mau ngebahas-bahas gimana-gimana lagi. Biar kalaupun ngebahas itu biarkan mereka yang bahas, biarkan, nggak perlu kita apa umbar-umbar di media lagi gitu loh. Perihal kayak gitu semuanya kan niatnya berdamai, semuanya niatnya juga menjadi baik, menjadi apa menjalin silaturahim gitu. Kenapa harus balik lagi ke perihal yang sudah terjadi yang lama gitu? Justru itu akan memicu yang nggak baik kan semuanya gitu. Intinya Dena sangat mendukung anaknya dan juga melindungi anaknya dari siapapun. Kapan akan Baik. cabut gugatan? Kan mungkin ada tenggat waktu dari pihak Reza atau mungkin diobrolin itu kapan akan segera? Ya ini dia, karena kan kita waktunya kemarin terbatas kan pertemuannya. Jadi dengan besarnya permasalahan pasti butuh waktu yang panjang untuk mendiskusikannya kan. Tapi dengan adanya pertemuan aja itu sudah membuka pintu kebaikan untuk semuanya gitu. Jadi insyaallah kita doakan aja. Mbak, ini kan ada berita yang menyebutkan setelah temui anak, Denada tidak melarang jika ayah kandung Reza muncul ke publik. Nah, benar nggak sih ada statement dari Denada seperti itu? Nggak ada. Kan kamu udah nonton podcastnya Feni Rose? Nah di situ ada jelas tuh bahwa ya itu tadi, kamu nonton aja di situ detail. Jadi kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir, jadi udah jelas di situ gitu loh. Mbak Risna, ini kan Denada sama Reza sudah adem ayem, sudah berdamai, Ya. tapi kuasa hukum saling berdebat di media itu seperti apa sih? Ada statement dari Mas Ronald bahwa dia keberatan dengan statement-statement yang di luar konteks hukum dari kuasa hukumnya Mbak Denada. Nah ini dia, kan kemarin saya sama Reza, sama Dena, sama Sheila juga, saya bilang please kita minta tolong, makanya pertemuan ini tertutup dari media dan pengacara, dan bahkan pengacara juga baru kita kasih tahu setelah adanya pertemuan, karena pengennya kan biar Damai. mereka nih baik-baik dulu gitu loh, ketemu ngobrol, saling gimana ya, family namanya kan gitu, harapannya kan itu. Nah untuk perihal yang masalah yang tadi kamu tanyakan apa, saling berdebat gitu. Nah itu bukan area saya yang menjawab ya gitu loh. Jadi biarkan, saya hanya meminta kepada semua pihak deh gitu, minta tolong sekali ya, netizen juga tolong bantuin, dijagain ini, karena kalian pasti lihat ya video itu, dukungan netizen, dukungan pendukungnya Reza, pendukungnya semua berbahagia dengan itu. Kenapa kalian tidak mau berbahagia dengan itu gitu loh? Ya kalau aku sih berbahagia ya. Mudah-mudahan kalian semua juga ikut berbahagia, semua pihak ikut berbahagia. Gitu kan, gak enak juga ya kita menampilkan sesuatu yang pertikaian terus di media kan gitu. Kamu kan setelah membaik ini ketemu sama Reza sendiri, Kak Denada seperti apa untuk pekerjaan selanjutnya? Apakah langsung gaspol untuk kerja atau mungkin benar-benar mau nenangin diri sampai 100% selesai sampai cabut gugatan, atau seperti apa Kak Risna? Kalau pekerjaan kan seperti yang aku ceritakan kemarin, Dena tuh memang take a break dulu karena dia mau fokus ke case ini gitu. Dan ya kalau memang ada rezeki yang baik, rezeki yang memang, dan bahkan memang ada beberapa tawaran untuk mereka berdua bahkan gitu, untuk Reza dan juga
Dena gitu bareng gitu. Ada beberapa tawaran yang masuk ke saya juga ada gitu. Cuman kan kita nggak bisa yang langsung, apalagi kan ini habis Lebaran ya, pulih dulu lah semuanya, hatinya nyaman satu sama lain gitu. Ya udah itu dulu. Insya Allah nanti kalau misalkan memang ada pekerjaan, ada rezekinya, ya pastilah sampai ke tangan mereka masing-masing rezeki gitu kan, karena Allah udah atur itu semua. Kak, terkait wawancara Kak Denada, infonya membeberkan bukti-bukti yang harusnya dilontarkan di pengadilan itu gimana Kak? Contohnya pekerjaan Reza pendapatannya ditarik 20% dari pengacara. Itu tanyakan langsung sama dia, karena sejujurnya saya nggak tahu kenapa dia bisa melontarkan itu. Jadi silakan langsung tanyakan aja ke dia, karena ini bukan area saya untuk mengomentarinya. Saya hanya di sini, saya sebagai manajemen Dena hanya ingin membantu untuk semua pihak, khususnya keluarganya ini gitu ya, untuk bisa saling bertemu, saling berdamai. Nah, bagaimana caranya untuk mereka berdamai, bagaimana mereka kesepakatan masing-masing, ya silahkan aja mereka kedua belah pihak seperti apa. Tapi setahu saya Reza menekankan berapa kali ke saya kan nanya, Reza maunya bagaimana, Reza nyamannya seperti apa, saya tanya kok gitu. Reza bilang, saya hanya ingin diakuin, kan sudah diakuin gitu, dan saya ingin semuanya clear, semuanya baik. Ya pastilah gitu. Saya ingin semuanya baik-baik aja, saya pengen ibu dan mama semuanya baik-baik, udah gitu. Itu yang Reza sampaikan ke saya. Ada dugaan kekerasan, pemukulan mungkin Kak terhadap Reza? Saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak paham juga perihal kayak gitu. Nah, infonya Reza sekarang menuju ke sana. Menuju kemana? Ke Banyuwangi ya kalau nggak salah. Ya setahu saya dia memang ke Banyuwangi buat lebaran di sana kan juga. Ada meeting dengan pengacaranya. Ada update mungkin? Saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu juga bukan area saya untuk menjawabnya. Itu biarkan area Reza. Saya hanya berkomentar atau memberitahukan pertemuan yang indah ini. Minta tolong ke semua, berapa kali ini saya minta ke kalian semua, khususnya media-media, teman-teman gue ini semua di sini. Ya tolonglah gitu loh. Bantu ini biar menjadi indah, bukan malah menjadi perpecahan lagi. Saya minta tolong untuk semua pihak, ya. Terakhir Kak, mungkin Dena kapan Kak mau muncul di teman-teman media mungkin gitu? Saya nggak tahu kapannya, karena saya juga belum tahu dia pulangnya kapan. Dia masih di Singapura. Ya belum ada agenda sih untuk muncul di media, karena ya seperti yang kalian lihat dari awal Dena belum mau bicara ke media. Mau ngajak Reza ke Singapura belum tahu kapan ya Kak? Ya Reza, pokoknya Dena nunggu Reza kapan Reza bisa. Begitu begitu Reza bilang bisa, ya udah disiapin sama Dena semua di sana, untuk di sana. Aisyah sendiri? Aisyah, alhamdulillah dia sudah diberitahu kan sebelumnya. Ya pokoknya Aisyah juga happy lah punya big brother. Udah dikasih tahu. Video call nggak sih? Belum sempat video call, karena waktu itu juga pas pertemuan itu pengen video call, cuman karena udah haru biru dan sibuk dengan rasa mereka berdua, jadinya nggak sempat nelfon gitu, udah keburu-buru pengen pulang kan semuanya. Kemudian restonya juga saat itu udah tutup gitu, jadi udah dikejar-kejaran, udah selesai waktunya kita mau tutup, ya udah berapa kali itu, jadi nggak sempet. Kak boleh dilihatin pertemuan kedua videonya Kak? Ada di Instagram saya. Di handphone biar lebih ini Kak. Lihatin dikit ya Kak. Jangan, itu udah disortir semuanya, udah yang masuk di di Instagram gitu. Ada masih ada. Ada dong di Instagram. Oh, Diambil boleh lihat. di Instagram aja. Karena saya udah apa yang saya taruh di Instagram itu yang memang udah kita sepakati. Gitu. Ya. Boleh nggak sih video call kan? Iya Ya, Kak. Buat mau lebaran Kak. sulit ya. Enggak, kalau ditolak gak apa-apa kan? Sapa aja sapa. Iya lebaran Kak. Halo Kita doain, justru yang doa aja nggak doa. apa-apa kan? Coba ya, saya izin dulu ya. Kita justru yang
Memang kan dia butuh apa, pasti ada kayak check up gitu per 6 bulan kayak gitu-gitu. Ya gitu deh. Tapi ada update dari Kak Dena, ada mungkin pesan mendengar berita-berita yang beredar, Berita yang mana nih? ya apapun itu Kak. Ya intinya Dena fokus dengan apa yang baik, apa yang menjadi apa yang dia inginkan selama ini, yaitu bertemu dengan anaknya kan. Hubungan dengan Resa juga semakin baik, semakin erat gitu aja sih. Soal pengacaranya membeberkan itu bukti gitu nggak tahu Kak. Seperti yang tadi aku bilang Mas, kita fokus ke depan bukan fokus ke belakang. Ini antara keluarga ibu dan anak, jadi minta tolong semua pihak juga bisa mendukungnya, baik itu juga dari teman-teman media gitu. Oke. Oke, Oke. Terima kasih.